Shalom pemirsa Suara Anugerah yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan kasih karunia atau anugerah Tuhan. Maka dalam konteks ini saya ambil pembacaan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 17. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya menemukan bahwa di dalam kasih karunia atau anugerah Tuhan ternyata ada keistimewaan yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Tuhan bagi orang percaya. Kenapa saya sebut ada keistimewaan? Karena di dalamnya ternyata terdapat kekhususan Allah yang memang diberikan oleh Allah oleh karena respon daripada Allah melihat ketidakmampuan manusia, melihat ketidaksanggupan manusia melakukan setiap hukum-hukum Tuhan yang diberikan di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, kasih karunia atau anugerah merupakan sesuatu yang membedakan daripada semua pemberian yang diberikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Maka disinilah letak saya dan saudara perlu mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam anugerah terdapat berbagai kekhasan atau berbagai keistimewaan yang sungguh luar biasa. Nah, dalam konteks ini saya menemukan ada 3 keistimewaan anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup orang percaya. Keistimewaan yang pertama saya temukan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya garis bawahi di sini ketika firman Tuhan menulis anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus disebut sebagai pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 17 dilanjutkan firman Tuhan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kata datang oleh Yesus Kristus dan juga kata penuh dengan kasih karunia yang ditujukan kepada Yesus Kristus menyimpulkan satu keistimewaan yang saya temukan, bahwa kasih karunia itu istimewa karena sumbernya dari Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan bahwa kasih karunia istimewa, anugerah itu istimewa karena bersumber dari Yesus. Disinilah letak perbedaan antara Yesus dan nabi-nabi atau rasul-rasul yang diungkapkan di dalam firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kalau nabi atau rasul dalam perjanjian lama, contohnya Nuh, kata firman Tuhan, dia adalah pribadi yang mendapatkan atau menerima kasih karunia. Tetapi firman Tuhan menulis dalam ayat ini, Yesus tidak menerima kasih karunia, tetapi dia menjadi sumber, dia menjadi pemberi, dia menjadi pribadi yang membawa kasih karunia atau anugerah kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, bersyukurlah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus kita rupanya menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat ini sungguh jelas dikatakan bahwa hanya Allah pribadi yang bisa memberikan kasih karunia itu. Dan dengan posisi Yesus sebagai pemberi kasih karunia, berarti dalam konteks ini juga boleh menjelaskan identitas eksistensi Yesus sebagai Allah. Dan itu sudah diungkapkan jauh sebelum ayat ini ditulis. Pasal 1 ayat 1 dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 kita sudah bacakan tadi, firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber kasih karunia kita. Jadi keistimewaan yang pertama, kasih karunia atau anugerah Allah itu bersumber dari Yesus. Keistimewaan yang kedua saya temukan di dalam ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Keistimewaan yang kedua, saya simpulkan bahwa anugerah tak terbatas dalam hidup orang percaya. Anugerah itu istimewa, kasih karunia itu istimewa karena bukan hanya sumbernya dari Yesus, tetapi juga di ayat dikatakan bahwa anugerah itu tak terbatas ketika itu dinyatakan kepada orang percaya. Sehingga ayat yang kita bacakan tadi menyebutkan bahwa kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang pertama kali diterima orang percaya adalah ketika dia menerima, percaya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan dia mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan merupakan hadiah terbaik, hadiah terbesar yang diberikan Allah dalam hidup orang percaya. Tapi ternyata tidak hanya berhenti kepada keselamatan, kata firman Tuhan. Ketika orang percaya diselamatkan, maka dia akan masuk kepada satu dimensi kehidupan yang dalam firman Tuhan disebutkan dia akan terus menerus menerima satu kasih karunia demi kasih karunia, dan terus menerus sepanjang hidupnya dia akan terima anugerah atau kasih karunia Tuhan. Kesehatan saya dan saudara itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun itu juga adalah anugerah Tuhan. Ketika sudah mendapatkan berkat pada hari ini, saya percaya itu juga adalah anugerah Tuhan. Artinya bahwa tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari hidup saya dan saudara selain itu adalah anugerah Tuhan. Maka ketika saudara sadar apa yang ada pada saudara dan saya hari ini karena anugerah Tuhan, maka bersyukurlah, karena justru disinilah kita akan terus menikmati dan tak akan pernah berhenti mendapatkan anugerah. Itu yang kedua, keistimewaan anugerah Allah, bahwa anugerah Allah itu tak pernah terbatas dalam hidup orang percaya. Yang terakhir saya temukan di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 14 dan ayat 17 itu menyandingkan anugerah atau kasih karunia dengan kebenaran. Artinya bahwa kasih karunia dan kebenaran adalah satu paket pemberian Allah yang membuat orang percaya hidup dalam rencana Allah yang luar biasa. Sehingga keistimewaan yang ketiga saya angkat bahwa anugerah dan kebenaran adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Kenapa? Ketika orang percaya menerima anugerah, pemberian-pemberian dari Allah, maka kebenaran Allah juga harus ia terima. Artinya tidak hanya orang percaya menerima keselamatan, menerima berkat-berkat daripada Allah saja, tetapi juga dia harus menerima kebenaran. Karena apa? Kebenaran inilah yang akan menuntun, yang akan menjaga, yang akan memelihara keselamatan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan akan tetap terjaga seumur hidup kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi bersyukurlah, Tuhan menyediakan paket lengkap dalam hal pemberian secara rohani dalam hidup saya dan saudara. Dia memberikan anugerah, tapi juga dia memberikan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan menuntun saya dan saudara. Dalam hidup ini kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, mana yang sesuai kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Maka setiap kali kita sadar ada kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun kita kepada pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maka bersyukurlah saya dan saudara,
kita hidup dalam anugerah Tuhan, anugerah yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada saya dan saudara. Keistimewaan yang pertama, bahwa kasih karunia atau anugerah itu sumbernya dari Yesus atau berasal dari Yesus. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari kasih karunia Allah dikatakan bahwa kasih karunia atau anugerah Allah itu tidak pernah terbatas. Dia tidak akan pernah berhenti selama orang percaya itu hidup di dalam Kristus. Dia akan terus mengalir. Dari anugerah yang satu dia akan berlanjut kepada anugerah yang lain dan seterusnya sampai akhir hidup orang percaya di dalam dunia ini. Dan yang terakhir, keistimewaan kasih karunia Allah, dia selalu dipadankan dengan kebenaran. Artinya semua pemberian Allah itu bertujuan untuk mengarahkan hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemirsa Suara Anugerah dimanapun saudara berada. Saya berdoa biarlah saudara diberkati Tuhan dalam anugerah dan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.